Selamat siang Sri Kandi, bertemu lagi dengan pembelajaran biologi. Kita sampai ke bagian 2 ya dari materi pertumbuhan dan perkembangan. Kali ini kita akan mempelajari mengulas kembali. Nah, sebelum belajar mengulas kembali mengenai pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan primer. Dan juga kita akan mempelajari mengenai faktor-faktor dalam dan faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oke Sri Kandi, kita masuk yang pertama yaitu pertumbuhan primer. Kalau kita kembali mengulang sedikit mengenai pertumbuhan-tumbuhan yang kita pelajari di kelas 11, Sri Kandi mungkin ingat dengan pertumbuhan primer dan sekunder. Pertumbuhan primer itu bagaimana? Pertumbuhan primer itu terjadi di jaringan meristem apikal. Sedangkan pertumbuhan sekunder itu terjadi pada jaringan meristem lateral. Sifatnya pun berbeda. Kalau primer itu artinya perpanjangan, kalau pertumbuhan sekunder itu artinya pembesaran. Kita coba lagi yuk. Pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan yang perpanjangan. Biasanya ada di jaringan meristem. Jaringan meristem apikal ini biasanya ada di ujung akar, ujung batang, ya kan? Nah, sifatnya itu apa? Memanjangkan, kan? Pertumbuhan memanjang dapat diukur juga. Pertumbuhan memanjang ini dapat diukur juga dengan auksanometer. Nah, kalau teman-teman melihat gambar di sini kan ada tiga daerah nih. Ini gambar akar ya. Akar ada 3 daerah. Kita membicarakan pertumbuhan primer. Ada 3 daerah. Yang pertama itu ada daerah pembelahan. Di sini, daerah pembelahan. Yang kedua adalah daerah pemanjangan. Yang ketiga adalah daerah diferensiasi. Daerah pembelahan itu adalah terdapatnya di ujung ya kan? Di ujung. Ini kan tudung akar. Ini ujung. Ujung. Dan selnya ini aktif membelah. Sedangkan daerah pemanjangan itu ada di belakangnya dan selnya itu aktif untuk membesar dan memanjang. Kalau yang di sini aktif untuk membelah, kalau yang di sini aktif untuk memanjang dan membesar. Nah, kalau di daerah diferensiasi, itu selnya dapat berdiferensiasi menjadi sel lain dengan struktur dan fungsi yang khusus. Ini pada pertumbuhan primer. Yang kedua adalah pertumbuhan sekunder. Seperti yang tadi kita sebutkan, yang Ibu sebutkan, pertumbuhan sekunder itu gimana? Pertumbuhan sekunder itu terjadi karena aktivitas si kambium atau meristem lateral. Biasanya ada di meristem lateral, seperti itu. Nah, kalau pertumbuhan sekunder itu dia tuh juga mempunyai sifat. Sifatnya apa? Pembesaran. Di sini ada batang tumbuhan. Kita bisa lihat. Kalau sel kambium membelah ke arah luar, itu akan membentuk floem. Ke arah luar sel kambium, ya kan? Ini kambium vaskular, dia membelah ke arah luar, dia akan membentuk floem. Tetapi kalau dia membelah ke arah dalam, dia akan membentuk xilem. Pertambahan jumlah sel floem dan xilem ini akan mengakibatkan ketebalan pada si batang tumbuhan. Aktivitas pembentukan floem dan xilem ini dipengaruhi juga oleh musim. Teman-teman bisa melihat gambar yang di sini. Kalau dia musim kemarau, dia akan lebih tipis xilemnya. Tetapi kalau musim penghujan, xilem akan lebih tebal. Perbedaan pertumbuhan ini, ya kan, dari tadi karena dipengaruhi musim, dia ada perbedaan pertumbuhan. Nah, ini mengakibatkan formasi lingkaran tahun yang disebut lingkaran. Ini kan lingkaran, formasi lingkaran yang disebut lingkaran tahun. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ada 2 faktor luar dan faktor dalam. Sekarang kita akan
membahas mengenai faktor luar terlebih dahulu. Faktor luar itu adalah faktor yang ada di lingkungan atau faktor yang ada di sekeliling si tumbuhan itu. Tumbuhan yang cukup gizinya akan tumbuh dengan baik, sedangkan yang kekurangan gizi akan mengalami gangguan pertumbuhan. Faktornya itu ada apa aja? Ada banyak ya, ada air, cahaya, oksigen, suhu, kelembapan, derajat keasaman, dan nutrisi. Kita bahas satu-satu. Tentang air. Faktor air, di sini yang pertama itu air, sekelilingnya. Tanpa air, reaksi kimia dalam sel tidak dapat berlangsung dan menyebabkan tanaman itu mati. Air berguna juga untuk proses perkecambahan dan fotosintesis. Yang nantinya si air ini akan berubah menjadi glukosa, di mana glukosa itu merupakan sumber energi pertumbuhan. Selain itu juga, air berguna juga untuk pelarut zat, reaksi biokimia, metabolisme, menjaga tekanan turgor agar tumbuhan itu tidak layu, dan juga dia untuk mengedarkan hasil fotosintesis. Hal ini teman-teman pasti sedikit mengingat tentang osmosis dan difusi ya. Yang kedua, cahaya. Cahaya sangat berperan penting terutama pada proses reaksi fotosintesis, kan? Cahaya dapat mempercepat laju fotosintesis jika dia tinggi intensitasnya. Secara umum, cahaya merupakan faktor penghambat pertumbuhan karena cahaya dapat menguraikan hormon auksin. Ini sebenarnya. Hal ini dapat kita lihat pada tumbuhan yang berada di tempat gelap, akan lebih cepat tinggi dan membelok ke arah datangnya cahaya matahari atau biasa kita sebut etiolasi. Yang ketiga adalah oksigen. Oksigen diperlukan tumbuhan untuk bernafas dan akan menghasilkan energi untuk pertumbuhan. Tumbuhan yang sering disiram akan kehilangan oksigen karena tanah akan kehabisan ruang udara penyedia oksigen. Selanjutnya ada suhu. Suhu itu tuh jika terlalu rendah atau terlalu tinggi, dia akan merusak enzim. Maka suhu yang dibutuhkan adalah suhu optimum. Sebenarnya suhu sendiri, suhu pada tumbuhan itu terbagi menjadi 3. Suhu minimum, suhu optimal, dan suhu maksimal. Suhu optimal yang bisa diterima oleh tumbuhan biasanya sekitar 22 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius. Jika di bawah 22 derajat Celcius, maka dia termasuk kategori suhu minimal. Kalau dia di atas 37 derajat Celcius, maka dia termasuk kategori maksimal. Selanjutnya kelembapan. Kelembapan yang tinggi akan mempercepat pertumbuhan. Kita bisa melihat kalau perkecambahan biji dia di tempat yang lembab, terus jamur itu akan lebih penambahan pemanjangan selnya itu akan lebih cepat. Ada derajat keasaman. Yang keenam itu adalah jika keadaan terlalu asam maka klorofil akan rusak sehingga jelas mengganggu proses fotosintesis. Biasanya jenis tanah yang berwarna merah dan rawa-rawa cenderung asam. Tanah seperti ini biasanya dicampur dengan kapur sebelum ditanami agar netral, seperti itu, agar tidak terlalu asam. Terakhir adalah nutrisi. Nutrisi pada tumbuhan itu biasa diambil dari dalam tanah ya. Nah, di sini nih ada apa saja? Biasanya ada karbon, oksigen, hidrogen. Fungsinya untuk apa? Untuk pembentukan glukosa. Ada nitrogen, ada fosfor, ada kalium, ada sulfur, ada kalsium, dan magnesium. Biasanya tumbuhan ini mengambilnya di dalam tanah. Makanya tanah yang subur kaya akan si nutrisi ini tadi. Oke, kita lanjut ke faktor dalam. Faktor dalam dibagi menjadi 2, hereditas atau kita biasa sebut gen pewarisan dari sifat induknya, dan ada dari hormon. Kalau dari gen hereditas itu ada yang dia terdapat pada kromosom yang berada di dalam inti sel.
Gen juga berfungsi sebagai penentu ciri dan sifat pada setiap makhluk hidup yang diwariskan dari induk ke anaknya oleh DNA. Selain itu, gen juga berfungsi untuk mengontrol reaksi kimia di dalam sel. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme makhluk hidup, sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Tumbuhan yang memiliki gen tumbuh yang baik akan tumbuh dengan perkembangan dengan cepat sesuai dengan periode pertumbuhan dan perkembangannya. Biasa kita sebut biasanya, oh ini tanamannya ini dari gen yang bagus nih. Seumpamanya tanaman mangga dari gen yang induknya itu tuh berbuah lebat, manis. Biasanya hasil dari perkawinan mangga yang berbuah lebat dan manis menghasilkan anak yang berbuah lebat dan manis juga. Di sini hereditas berpengaruh dalam faktor pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kita lanjut, ada faktor hormon. Faktor hormon di sini, hormon ini juga ada banyak. Ada macam-macam hormon dan fungsinya yang berbeda-beda. Ada giberelin. Yang pertama giberelin atau biasa kita sebut GA atau giberelin acid. Itu hormon pertumbuhan. Yang fungsinya itu adalah pembentukan tunas saat perkecambahan, kan? Membantu proses pertumbuhan, memacu pemanjangan dan pembelahan sel, merangsang pertumbuhan bunga di sini. Giberelin berarti merangsang pertumbuhan bunga, pembentukan buah tanpa biji atau biasa kita sebut partenografi, dan pembesaran ukuran buah. Jika teman-teman ingin tumbuhan itu ukuran buahnya besar, lebih besar, buah tanpa biji, kita beri hormon giberelin. Selanjutnya ada hormon auksin. Hormon auksin ini biasanya ditemukan pada ujung batang, akar, dan kuncup daun. Dampak dari hormon auksin ini bagi akar itu untuk mendorong pembentukan akar. Bagi batang itu untuk konsentrasi auksin yang lebih tinggi pada daerah gelap sehingga sel tumbuhan akan cepat memanjang dibandingkan di tempat yang terkena cahaya. Karena perbedaan tersebut, maka batang dapat menjadi bengkok karena batang itu kan mencari cahaya. Nah, itu yang disebut etiolasi. Dampak bagi daun yaitu teman-teman tahu daun menggugurkan daunnya, tumbuhan menggugurkan daunnya, Tumbuhan menggugurkan daunnya itu akibat apa? Akibat dari daun yang sudah tua menghasilkan sedikit auksin yang menyebabkan sel tumbuhan lebih peka terhadap asam absisat, di mana sel-sel daun akan memproduksi enzim yang dapat memecah si selulosa itu sehingga si daun itu berguguran. Selanjutnya, dampak bagi bunga, buah, dan biji. Merangsang perkembangan bunga dan buah tetapi menghambat biji. Apabila auksin diberikan pada bunga kepala putik, maka buah yang terbentuk menjadi buah tanpa biji. Yang ketiga adalah sitokinin atau hormon anti penuaan dan pembelahan sel. Fungsinya bersama auksin memacu pembelahan sel, menghambat penuaan pada organ tumbuhan, mempercepat pembentukan akar dan tunas, dan merangsang sintesis protein. Jika daun dipotong dan direndam, sitokinin akan lebih tahan berwarna hijau. Yang keempat adalah gas etilen atau gas karbit. Fungsinya apa? Mendorong pematangan buah dan banyak ditemukan pada buah yang sudah tua. Jadi kalau tumbuhan pengen buahnya cepat matang itu biasanya diberi gas etilen atau gas karbit, dikasih karbit biar cepat matang. Tuh. Terus ada asam absisat. Itu menghambat pertumbuhan, menutup stomata selama kekurangan air, berperan dalam proses perontokan daun, menyebabkan dormansi, masih ingat ya minggu kemarin dormansi, menyebabkan kematian pada organ. Yang keenam ada kalin, merangsang pertumbuhan yang terdiri dari rizokalin, akar, kaulokalin, batang, filokalin, daun, dan antokalin itu bunga. Kalau post-test kemarin kan ada kaulikulus. Nah, itu pembentukan batang. Oke.
Oke, Sri Kandi, kita tadi sudah membahas sampai dengan hormon asam traumalin ya. Untuk selanjutnya, Sri Kandi, tugas selanjutnya adalah Sri Kandi membuat dan menjawab pertanyaan seputar materi hari ini. Caranya di sini Ibu sudah perlihatkan ada Google Slide. Nanti Ibu akan memberikan link Google Slide ini kepada Sri Kandi, kan? Nanti silahkan Sri Kandi klik seperti itu pada GC, kan? Nah, setelah Sri Kandi klik, Sri Kandi dapat lihat di sini. Di sini nanti ada seperti ini, kotak ini ada sampai 10 nih, kan? Ada sampai 10. Sri Kandi tinggal menuliskan. Di sini ada pertanyaan. Silahkan Sri Kandi menulis pertanyaan di sini dan jangan lupa siapa yang membuat pertanyaan, siapa yang menulis pertanyaan ini mencantumkan nomor presensi. Seperti itu. Terus ini kan berarti ada 10 pertanyaan, ada 10 Sri Kandi yang berkesempatan untuk membuat pertanyaan. Dan yang lainnya jangan lupa untuk menjawab. Di sini ada jawaban. Silahkan Sri Kandi jawab sesuai urutannya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Langsung dikerjakan di sini ya teman-teman. Jika ada yang sudah menulis, teman-teman jangan menulis, jangan menimpal. Oke, atau jangan menghapus. Jika sudah ada yang menulis, berarti Sri Kandi harus mencari yang lainnya. Seperti itu. Masing-masing Sri Kandi hanya berhak untuk menulis satu pertanyaan dan satu jawaban. Jadi kalau Sri Kandi sudah menulis pertanyaan, Sri Kandi boleh menjawab satu. Mau yang pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, bebas. Asalkan bukan menjawab pertanyaannya sendiri ya. Harus menjawab pertanyaan teman yang lain. Oke, di sini ada total jawaban itu ada 30 dan pertanyaan ada 10. Kalau Sri Kandi hanya mau di pertanyaan saja tidak menjawab, tidak masalah. Seperti itu. Tetapi Sri Kandi boleh, jika Sri Kandi membuat pertanyaan, Sri Kandi juga boleh menjawab. Itu, tetapi jawaban yang beda ya dari pertanyaan teman-teman yang beda. Dan untuk pertanyaan sendiri, Sri Kandi hanya boleh memberi pertanyaan satu saja. Tidak boleh terus nomor 1 iya, nomor 2 iya, tidak. Hanya nomor 1 atau nomor 2 sampai 10. Oke, Sri Kandi. Nah, pertanyaan ini mempunyai skor. Jika Sri Kandi memberi pertanyaan, maka skor Sri Kandi adalah 25. Jika menjawab di jawaban pertama, maka skor Sri Kandi adalah 20. Kedua itu 15 dan ketiga itu skornya 10. Oke Sri Kandi, nanti skor itu akan dikonvert ke nilai yang sebenarnya. Jangan lupa untuk jawaban 1, 2, 3, walaupun seumpamanya jawabannya itu sama, tapi jangan sampai copy paste. Sri Kandi punya jawaban sendiri dengan kata-kata Sri Kandi sendiri. Itu saja. Ini nanti akan Ibu posting sekitar pukul 12 lebih 5 di GC. Silakan nanti Sri Kandi untuk melihat, untuk mengerjakan Google Slide-nya. Jangan lupa dikerjakan karena ini ada poin dan ini dinilai. Hari ini tidak ada post test, ini hanya di pertanyaan dan jawaban ini. Waktu pengerjaannya itu sekitar 12. Oh ya, mohon maaf, tidak 12.05, tapi Ibu akan ambil di 12.15, maaf, 12.15. Link akan tersebar di GC. Silahkan pantau di GC jam 12.15 dan segera untuk mengerjakan. Ingat, ini siapa cepat dia dapat. Jangan menghapus, karena ini akan terlihat semua. Dan jangan lupa nomor presensi ya. Oke Sri Kandi, selamat belajar. Tuhan memberkati. Oh ya, jangan lupa untuk presensi pada kolom YouTube Ibu itu. Dengan menuliskan nomor presensi. Terima kasih.